guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini, bagaimana situasi dalam waktu 24 jam terhadap manusia yang pernah meninggalkan diri kamu. Kita langsung terhadap kartu pertama, muncul kartu The Chariot. Muncul kartu The Chariot, di mana kemunculan kartu The Chariot ini berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Ketika diri saya menarik dari sisi zodiak Piscesnya, mungkin dalam waktu 24 jam ke depan akan ada situasi yang selama ini dia simpan-simpan, akan ada situasi yang selama ini yang sangat misterius itu akan terbongkar, di mana hal tersebut terbongkar berasal dari situasi pertengkaran. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Cancernya, bukan hanya suatu pertengkaran, tetapi akan ada satu energi yang berdampingan terhadap diri dia dalam waktu 24 jam ke depan. Akan menerima suatu perasaan di mana perasaan itu benar-benar berada di dalam kesensitifan. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Scorpionya dengan kemunculan kartu The Chariot ini dalam waktu 24 jam ke depan, apa yang akan terjadi terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu? Mungkin dari hal materi, dari hal pekerjaan, dari hal bisnis, dari hal perasaan, itu akan secara otomatis berada di dalam situasi berhenti. Bukan hanya terhadap ketiga aspek yang saya katakan tadi, di sisi lainnya pun dari unsur fisik akan muncul suatu kabar di sini, guys. Bisa saja kabar tersebut berupa kabar duka, bisa saja kabar tersebut berupa kabar penyesalan, bisa saja kabar tersebut berupa kabar kesedihan. Kalau saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut dan fokus dengan kemunculan kartu The Chariot ini, kemungkinan dalam waktu 24 jam ke depan terhadap manusia yang pernah meninggalkan diri kamu, saya melihat pemikiran diri dia untuk saat ini ada satu pemikiran yang mengharuskan diri dia memilih satu keputusan, di mana ketika diri dia harus memilih satu keputusan ini, benar-benar sudah memberikan diri dia suatu perencanaan. Di sisi lain, kemunculan kartu The Chariot ini seakan-akan mengisyaratkan dia harus bisa memutar situasi yang dia terima. Dia harus bisa memutar suatu keadaan yang dimana keadaan ini membuat diri dia berada di dalam situasi yang benar-benar tidak nyaman. Harus bisa, guys, memutar situasi tersebut. Karena ketika diri dia memutar situasi ketidaknyamanan itu, tujuannya cuma satu, agar diri dia mendapatkan suatu kestabilan, agar diri dia mendapatkan situasi kemakmuran. Itu tujuan diri dia untuk mengambil satu keputusan dan memutar keadaan. Di sisi lain, kemunculan kartu The Chariot ini bisa kamu lihat sendiri, ada hitam dan ada putih. Kalau saya menarik dari kata hitamnya, mungkin ada beberapa energi yang berada di sekeliling dia, seakan-akan energi tersebut hanya untuk membuat diri dia berada di dalam situasi pertengkaran. Bukan hanya situasi pertengkaran, tetapi situasi keterpurukan. Bukan hanya situasi keterpurukan saja, tetapi situasi perselisihan.
Kalau saya menarik dari sisi kata putihnya, mungkin ada sesuatu hal yang masih dia simpan di sini. Di mana ketika diri dia menyimpan hal ini, seakan-akan hal tersebut akan memberikan diri dia sesuai dengan ekspektasi ataupun sesuai dengan harapan dia. Ini dia guys. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu As of Pentacles. Kartu yang berbicara dan kartu yang mengisyaratkan perihal materi. Tadi saya sempat berbicara guys, dia harus bisa memutar situasi ataupun mengambil satu keputusan, karena memang ketika diri dia mengambil satu keputusan itu semuanya berasal dari sisi keuangan dia, agar keuangan dia bisa mendapatkan suatu kestabilan dalam kategori untuk saat ini ataupun untuk 24 jam ke depan. Saya melihat sisi keuangan akan terguncang. Saya melihat sisi keuangan akan berada pada ketidakmakmuran. Sisi keuangan ini akan membuat diri dia menerima suatu pertengkaran ini nanti. Sisi keuangan ini akan membuat energi yang berdampingan terhadap diri dia merasa sangat sensitif. Sisi keuangan ini juga akan membuat diri dia menerima situasi kemanipulatifan. Kedua kartu yang saya pegang ini menggambarkan dan menyimpulkan bahwasannya benar-benar tidak stabil. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu The Lovers, di mana kemunculan kartu The Lovers ini berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya menarik dari unsur Aquariusnya, seakan-akan kartu The Lovers ini mengisyaratkan terhadap orang yang berdampingan terhadap diri dia harus menerima suatu kesempurnaan, di mana kesempurnaan ini tidak memperdulikan bagaimana situasi manusia tersebut. Dia harus menerima kesempurnaan, dia harus menerima situasi harmonis, dia harus menerima suatu kebahagiaan. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Gemininya, mungkin ada satu energi yang sedang dihadapkan terhadap manusia yang meninggalkan kamu, di mana satu energi ini membuat diri dia di dalam kesandiwaraan, membuat diri dia berada di dalam kebodohan, sedang dihadapkan terhadap satu energi. Ini dia guys. Kalau saya menarik terhadap sisi zodiak Libranya, dia sudah menyadari situasi dia benar-benar tidak stabil. Dia sudah menyadari bahwasannya diri dia berada di dalam hubungan yang mengacaukan dia, tetapi diri dia belum mampu untuk pergi dari hal tersebut. Dia belum mampu untuk memberikan satu keputusan terhadap hubungan tersebut. Itu dia guys. Kalau saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi fokus dengan kartu The Lovers-nya, mungkin hubungan yang dia jalankan terhadap pihak ketiga yang selama ini sangat bahagia, yang selama ini sangat nyaman, yang selama ini sangat stabil, itu tidak akan dia terima kembali. Karena memang ada satu energi sengaja menghadirkan pihak lain di dalam hubungan tersebut.
Ada satu energi yang sedang berusaha untuk melakukan suatu komunikasi terhadap orang lain. Itu dia guys. The lovers. Hubungan perselingkuhan di atas hubungan kotor yang memang sengaja untuk merusak suatu kebahagiaan atau suatu keharmonisan. Kita lihat kartu di samping dari The Lovers. Muncul kartu The Tower. Di mana kemunculan kartu The Tower ini pun berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Saya tidak menarik dari sisi ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kata The Tower. Seakan-akan, apakah ini benar akan terjadi atau memang ini tidak benar terjadi? Saya melihat untuk 24 jam ke depan akan ada suatu keterpurukan yang akan dia terima dari sisi pekerjaan dia, dari sisi keuangan dia. Di sisi lain, saya melihat untuk saat ini dia sedang berusaha untuk membangun suatu pondasi, di mana pondasi tersebut dia bangun atas dasar dari situasi kebodohan dia, yang dimana ketika diri dia memiliki suatu materi yang sangat berlimpah, materi tersebut dia hambur-hamburkan, materi tersebut dia pergunakan terhadap posisi yang salah. Ketika diri dia memiliki materi dan dia memperlakukan materi dia dengan bodoh, energi yang berada di sekeliling dia hanya untuk memberikan diri dia suatu ajas manfaat. Bukan hanya energi yang berada di sekeliling dia memberikan ajas manfaat, akan tetapi pihak ketiga yang berdampingan terhadap diri dia pun sudah melihat bahwasannya keuangan dia ataupun materi dia sedang berada ketidaknyamanan. Dari unsur ketidaknyamanan itulah muncul suatu komunikasi terhadap pihak lain. Satu energi sedang berusaha untuk mencari suatu perselingkuhan di sini, guys. The Tower dan The Lovers. Perselingkuhan yang mengakibatkan kehancuran, perselingkuhan yang mengakibatkan suatu keterpurukan, perselingkuhan yang mengakibatkan suatu ketidakbahagiaan, perselingkuhan yang mengakibatkan ketidakmakmuran. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu ini. Tangan seseorang memegang satu tongkat, di mana ketika tangan seseorang ini memegang satu tongkat, seakan-akan masih ada hal yang ingin dipertahankan dari kedua belah pihak apabila saya menarik satu energi saja. Satu energi ini masih mempertahankan sesuatu hal. Ada sesuatu hal yang dia pertahankan karena memang dia berpikiran masih bisa dimanfaatkan dan masih bisa dibanggakan dan masih bisa diandalkan. Ini dia guys. Satu energi masih berpikiran terhadap hal yang saya katakan tadi. Kita lihat kartu di bagian ketiganya. Muncul kartu Queen of Wands. Di mana kemunculan kartu Queen of Wands ini, seseorang baik pria ataupun wanita sedang duduk di atas kursi singgasananya. Ketika seseorang ini duduk di atas kursi singgasananya, seakan-akan ada rasa tanggung jawab yang sangat besar dia terima. Dengan kata lain, apabila diri saya mengkaitkan kartu yang saya pegang ini terhadap diri dia dalam waktu 24 jam ke depan, mungkin yang membuat diri dia atau yang membuat satu energi masih ingin mempertahankan sesuatu hal, di mana
sesuatu hal itu berupa rasa tanggung jawab. Ada rasa tanggung jawab yang sangat besar di sini. Atau memang ketika manusia yang telah meninggalkan diri kamu mengiming-imingkan sesuatu hal terhadap pihak lain, di mana pihak lain menuntut dari apa yang dikatakan oleh manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Hal iming-iming itulah yang sedang dipertahankan untuk kedepannya. Ketika hal tersebut tidak diberikan, maka akan terjadi suatu keterpurukan. Ketika hal tersebut tidak diberikan, maka akan muncul suatu pertengkaran. Ketika hal tersebut tidak diberikan, maka akan ada satu energi yang akan mencoba untuk mencari suatu perselingkuhan, di mana perselingkuhan itu berdasarkan sisi materi. Kalau saya menutup ke kartu yang beberapa ini dan masih mengangkat kartu Queen of Swords, Queen of Wands, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu Six of Coin. 3 koin berada di kiri dan 3 koin berada di kanan. Akan ada hal yang akan dipertimbangkan di sini. Dipertimbangkan, dipikirkan, dan direncanakan. Ada satu energi yang akan meminta suatu bantuan, di mana bantuan itu berdasarkan dari rasa tanggung jawab, dan rasa tanggung jawab itu pun masih penuh dengan perhitungan atau hal yang dipertimbangkan untuk kedepannya. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu ini. Seseorang yang merasa bersedih, seseorang yang ingin pergi sambil membawa kesedihannya, seseorang yang hanya bisa meratapi apa yang terjadi terhadap diri dia, seseorang yang hanya bisa menyesali perbuatan atas dasar kebodohan dia. Dari ketiga kartu yang saya pegang ini, saya menarik satu kesimpulan. Akan ada satu energi dalam waktu 24 jam ke depan terhadap kedua belah pihak, baik dari manusia yang telah meninggalkan diri kamu ataupun pihak yang berdampingan terhadap diri dia. Situasinya merasa menyesal dan merasa bersedih. Dari kesedihan itu akibat dari perselingkuhan yang sedang dijalin terhadap orang lain. Bukan hanya kesedihan, tetapi pertengkaran akan terjadi dalam waktu 24 jam ke depan, guys. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.